Wabarakatuh, selamat datang di YouTube channel kakak. Jadi kali ini kakak akan membahas materi lanjutan, yaitu materi kelas 10, khususnya terkait konfigurasi elektron. Oke, kita langsung aja lanjutkan. Jadi untuk atom sendiri itu kan bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia punya inti atom yang di dalamnya adalah proton dan neutron, sedangkan di luarnya adalah kulitnya teman-teman. Nah, kulit ini adalah tempatnya si elektron, karena seperti yang kita udah pelajari tuh di tanda atom, kita punya proton, elektron, dan juga neutron. Protonnya ada di inti, elektronnya ada di kulitnya, dan neutronnya ada di inti gitu ya. Nah, ini itu kita itu menghitungnya dari dalam teman-teman, dari intinya. Jadi untuk yang pertama ini nih, itu disebut dengan kulit pertama ini, lapisan yang ini. Terus kulit yang kedua, kulit yang ketiga, sampai seterusnya. Nah, selain dengan nomor kulit, biasanya juga kita sebut dengan menggunakan huruf ya. Dari K, L, M, N, O, P, pokoknya sampai seterusnya. Nah, untuk masing-masing kulit itu juga ada spesifikasinya teman-teman. Jadi untuk masing-masing kulit dia punya jumlah elektron maksimum yang berbeda. Di sini itu kakak singkatnya elektron ya. Jadi biar nggak terlalu panjang, kakak singkat aja E gitu ya. Nah, untuk kulit yang pertama nih teman-teman, ternyata dia cuma boleh ditempati oleh 2 elektron aja di sini. Jadi cuma boleh 2 maksimalnya ya. Kemudian kulit yang ketiga itu cuma boleh ditempatin maksimal 8. Cuma boleh maksimal 8, ini udah berapa nih? 6 ya? 7, 8. Nah, kulit yang ketiga cuma boleh maksimal 18 gitu ya. Ini banyak ya teman-teman ya, pokoknya sampai 18 lah ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 gitu. Jadi boleh 18. Nah, sampai ke O itu bisa sampai 50. Nah, kalau udah OP itu bisa lebih banyak lagi gitu ya. Nah, terus ininya gimana Kak? Ini harus dihafalin. Iya, teman-teman harus dihafalin. Tapi sebenarnya jumlah elektron maksimum ini ada rumusnya teman-teman. Jadi rumusnya adalah 2N kuadrat. Dimana nilai N-nya ini sama dengan N-nya itu adalah nomor kulit. Yuk coba kita cek benar nggak tuh kalau N-nya nomor kulit. Coba kita cek ya. Misalkan 2N kuadrat yang pertama, 2 kali N-nya nomor kulit yang pertama, berarti 21 kuadrat, 2, bener ya. Ini berarti 2 kali 2 kuadrat, 4 kali 2, 8, bener ya. 2 kali 3 kuadrat, 9 kali 2, 18, bener ya. 2 kali 4 kuadrat, 16 kali 2, 32, bener ya. 2 kali 5 kuadrat, 50, bener ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Jadi kalian cuma perlu ngapalin ini aja, 2N kuadrat. Itu jumlah untuk masing-masing kulitnya gitu. Nah, terus dipakainya gimana nih Kak? Dipakainya contohnya seperti ini. Kita langsung ke contoh. Misalkan nih, konfigurasikan, biasanya soalnya gitu ya teman-teman ya. Konfigurasikan misalkan X 12 24 12 misalnya gitu ya teman-teman ya. Nah, ingat lagi yuk tanda atom yang di bawah itu merepresentasikan nomor atom. Nomor atom itu sama dengan, ini nomor atom A ya teman-teman. Ini nomor massa. Nomor atom itu sama dengan apa? Proton. Karena di sini netral nih teman-teman, di sini netral, nggak ada tandanya ya, ini netral. Berarti protonnya akan sama dengan elektron. Ini maka proton akan sama dengan elektron gitu ya. Nah, berarti kita punya elektronnya jumlahnya 12 nih. Maka ini elektronnya adalah 12. Nah, cara konfigurasinya berarti
adalah 12 ya teman-teman, berarti jumlahnya 12. Dari kulit yang pertama dulu kita isi. Karena kulit pertama maksimal 2, berarti kita cuma bisa ngisi 2. Nah, kita punyanya 12, kita baru ngisi 2, berarti kan sisa 10 nih. Kita isikan lagi ke yang kedua. Misalkan 10 Kak, boleh nggak kira-kira? Coba, boleh nggak? Nggak boleh ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang di sini maksimalnya itu 8. Jadi nggak boleh kalau 10. Harusnya ini kita isinya cuma 8. Nah, sekarang coba dijumlah. Ini ada 10, sedangkan di sini perlunya 12, berarti masih kurang 2. Nah, terus tapi di sini 18 maksimalnya. Nah, 2 itu kan masih kurang dari 18. Berarti boleh teman-teman kita langsung tulis aja 2 gitu. Jadi, konfigurasi elektronnya adalah ini. 2, 8, dan 2. Gitu ya. Atau kalau misalkan biasanya lebih ini ya, lebih cepat atau lebih singkat, langsung ditulis gini aja teman-teman, 2, 8, 2 gitu ya. Nah, terus lanjut contoh lagi ya. Kita contoh lagi. Ini contoh yang pertama, kita contoh lagi yang kedua. Misalkan konfigurasikan Y di sini misal berapa ya? Misalkan 21. Jangan 21 deh. Misalkan 17 dulu, 17 sama 30. Nah, kan yang konfigurasi itu kan elektron ya, teman-teman di bawah. Jadi langsung aja yang dilihat yang di bawah. 17, berarti langsung aja teman-teman 17. Berarti 2, kemudian maksimalnya 8. 2, 8, kemudian sisanya berapa teman-teman? 7, berarti 7. Nah, jadi konfigurasinya seperti ini. 2, 8, 7 gitu ya. Nah, terus lagi kalau misalkan ada nih teman-teman, misalkan berapa ya, bentar. Oke, misalkan kakak punya Z, sini bawahnya 20. Atasnya nggak kakak tulis ya, karena kan elektron, jadi atasnya nggak terlalu diperhatikan gitu ya. Coba yuk gini. Nah, 20 teman-teman ya, langsung. Berarti 2, 8. Terus sisanya berapa teman-teman? Kan ini udah 10, berarti kan kurang 10 lagi. 10 gini. 10 kan masih kurang dari 18, Kak, gitu ya. Iya benar, 10 masih kurang dari 18. Tapi teman-teman ada syarat tambahan. Nggak boleh ya, nggak boleh angka atau konfigurasi yang paling akhir ini nggak boleh lebih dari 8 teman-teman. Nggak boleh lebih dari 8 ya, nggak boleh lebih dari 8. Nah, terus gimana Kak? Jadinya ini harus kita pecah teman-teman. Kita harus pecah maksimalnya, jadi maksimal ya, jadi ini syarat tambahan. Syarat tambahan maksimal elektron di kulit terluar adalah 8. Karena 10 masih lebih besar dari 8, berarti kita pecah aja teman-teman 10-nya. Berarti jadi 8, 2. Kan ini kalau kita tambah 10 ya, gitu. Jadi kita pecah 8, 2. Gitu ya. Jadi ada 4 kulit jadinya di sini teman-teman. Ada kulit yang pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Gitu ya. Kenapa 8? Karena dalam sistem periodik unsur golongan itu cuma ada 8 teman-teman maksimal. Jadi kita nggak boleh lebih dari 8 gitu ya. Oke, sekarang kakak akan coba buat soal. Nanti teman-teman coba kerjain ya. Misal ini,
Coba dikerjakan, kalian bisa tulis di komen jawabannya seperti apa. Oke? Nah, setelah kita tahu nih gimana cara mengkonfigurasi, kita bisa menentukan atau memprediksi letak dari suatu unsur dalam suatu SPU atau sistem periodik unsur. Nah, kakak beri contoh ya yang nomor 1. Ini teman-teman, dia kan X12, dia punya berapa kulit? 3 ya. Ini kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Kulit dalam suatu konfigurasi itu melambangkan periode. Atau kalau dalam satu SPU, periode itu yang di bawah teman-teman, yang baris, membentuk baris. Kan ini dia ada ininya ya teman-teman ya, ada garis gini ya, gitu ya. Nanti lengkapnya mungkin bisa cek SPU ya. Nah, ini periode dari atas ya, periode 1, periode 2, sampai periode 8 di sini. Nah, terus kalau golongan juga sama teman-teman. Kalau golongan itu yang kolom di sini. Ini golongan 1, golongan 2 sampai sana. Ini golongan 8. Gitu ya. Nah, periodenya ini ditentukan oleh jumlah kulit. Jadi ini kalau ada 3, 1, 2, 3 berarti dia periode 3. Kemudian golongan itu adalah angka terakhir di sini. Jadi kalau 2 berarti dia golongan 2. Gitu. Kita coba dulu nih ke yang nomor 2 ya. Kira-kira dia ada di periode berapa ya, nomor 2 ya? Ini periode berapa teman-teman? 1, 2, 3, berarti periodenya 3. Golongannya berarti ada di golongan 7, karena nomornya terakhir nomor 7. Nah, sedangkan yang di Z20 dia ada di periode 4, sedangkan golongannya ada di golongan 2, gitu ya. Oke ya, udah paham? Kalau ada yang belum paham boleh komen aja, ditanyain di komen, gak apa-apa ya. Nanti insya Allah akan kakak jawab. Oke, nah sekarang karena kita udah belajar tentang konfigurasi menggunakan kulit, sekarang akan kakak bahas konfigurasi menggunakan subkulit. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi ini udah kakak tuliskan terkait konfigurasi elektron menggunakan subkulit. Nah, kalau tadi kita tuh gunainnya kulitnya teman-teman. Nah, subkulit itu ada di dalam kulitnya gitu. Jadi kulitnya terus di dalamnya itu dibagi-bagi lagi. Nah, subkulit itu dia punya 4 jenis, yaitu S, P, D, dan F. Nah, untuk yang S di sini ya teman-teman, itu dia punya maksimal 2 elektron. Kalau yang P dia punya maksimal 6 elektron. Kalau yang D dia punya maksimal 10 elektron. Sedangkan yang F dia punya maksimal 14 elektron. Nah, ini itu dituliskan di posisi atas ini teman-teman. Kayak di posisi pangkatnya gitu ya. Nih di posisi atasnya. Nah, gitu. Terus caranya gimana? Untuk menuliskan konfigurasinya itu urut dari atas serong teman-teman. Jadi gini, dari 1S2 kemudian ke 2S2 kemudian 2P6 3S2 urut ya. Kakak tuliskan ya. Maka konfigurasinya kakak tuliskan di sini ya. Berarti sini, maka 1S2, kemudian 2S2, 2P6, terus turun berarti 3S2, terus habis itu 3P6, terus turun lagi 4S2. Pokoknya sampai pol dulu teman-teman, sampai S dulu, baru kalian balik ke atas gitu ya. Terus ini 3D, 10, 4P6, 5S2, baru balik lagi ke 4D 10 dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kita langsung coba kalau misalkan kayak yang nomor 1 ya, X12 coba.
Coba konfigurasikan X12. Berarti kan elektronnya ada 12 nih teman-teman. Nih kan jumlah elektronnya 12. Maka elektronnya, ingat ya, elektronnya itu berarti yang di atas ini. Berarti yang di jumlah itu yang di atas teman-teman. Berarti jadinya gimana? 1S2, ini baru 2 nih. Terus 2S2 ini udah 4. Kemudian 2P6 ini udah 10. Berarti 3S2. Nah, ini jadinya udah ada 12 nih. Nah, ini jumlahnya udah 12. Gini konfigurasinya, teman-teman. Nah, kemudian untuk yang nomor 2, coba kita lanjutin dulu ya. Kita contohin dulu yang nomor 2. Kalau misalkan 17, Y17. Y17. Maka elektronnya 17. Berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S berapa? 3S-nya 2 maksimal, ya udah 3S2 berarti baru 12 nih. Kemudian 3P, coba dihitung dulu nih berapa? 10, 12, di sini 17, berarti kurang berapa teman-teman? Kurang 5. Tapi di sini maksimal 6, berarti kita tulisnya tetap 5 ya, karena kan ini cuma sampai 17 aja ini. Nah, gitu deh caranya. Nah, terus gimana Kak cara nentuin golongan dan periodenya? Nah, untuk nentuin golongan dan periodenya, kalau dalam konfigurasi subkulit itu menggunakan kulit yang paling luar teman-teman. Ingat ya, kulitnya itu yang ini loh. Nah, ini tuh kulit. Dari nomor 1 sampai nomor 8 itu kulit teman-teman. Jadi yang paling luar tuh berarti yang kulitnya paling gede gitu ya. Kalau di sini kan 1, 2, 3, berarti yang nomor 3-nya berarti ini. Kalau ini juga nomor 3 ya, dipakai dua-duanya berarti. Oke, setelah kita dapat nih elektron yang di kulit terluar, lalu kita lihat di tabel yang barusan kakak tambahin. Jadi di sini itu ada 2 tabel teman-teman. Yang pertama, ketika golongannya A semua, itu menggunakan atau hasil dari kulit yang paling luarnya yaitu subkulitnya S. Kalau enggak S dan P teman-teman. Tuh. Ya. Jumlah S dan P-nya itu maksimalnya di sini 8. 2 tambah 6 kan 8 ya. Tapi kalau misalkan dia bukan S dan P melainkan S dan D ini, itu adalah golongan B. Ini sama teman-teman, dia ditambah. Cuma nanti ketika dia udah lebih dari 8, dia masuknya tetap ke golongan 8B di sini ya. Gitu. Nah, cuma kalau untuk golongan yang 1B ini dia D-nya di sini 10. Jadi dijumlah aja. Jadi lihat atas depannya sini. Gitu ya. Nah, karena di sini nomor 1 S, maka dia masuknya ke golongan A. Nah, berarti teman-teman, ini golongannya adalah berapa? Golongannya tuh yang ini loh teman-teman. Jadi yang terakhir berarti golongan 2, tapi 2A karena dia S. Sedangkan yang di bawah periode itu adalah ininya teman-teman, kulitnya. Berarti periodenya 3. Kemudian coba kalau yang nomor 2 berarti dia golongan berapa? Berarti golongan 2 ditambah 5 teman-teman. Berarti 7 atau 7 S dan P berarti A. Periodenya berarti periode 3. Ini nggak usah ditambah ya. Yang bawah nggak usah ditambah. Yang atas yang ditambah golongannya aja. Yang di bawah nggak usah ditambah. Gitu. Nah, kalau misalkan pakai konfigurasi yang tadi, kan kita cuma tahu dia tuh ada di golongan
7 gitu, atau di golongan 2 gitu, tanpa tahu dia ada di golongan yang utama atau yang transisi sih gitu ya. Golongan utama tuh golongan A ya teman-teman, ini golongan utama. Sedangkan ini golongan transisi. Gitu caranya ya teman-teman. Nah, kalau misalkan nanti ada yang masih bingung atau mau ditanya, boleh banget langsung tanya aja di bawah. Nah, sekarang kalian coba cari juga golongan dan periode untuk nomor 3 dan nomor 4 menggunakan subkulit. Coba ya teman-teman ya. Nanti kita bisa cek, teman-teman yang lain juga bisa sambil belajar, dan kalian juga bisa sambil latihan gitu ya. Kalau ada yang mau ditanya boleh langsung aja ditanyain. Terima kasih yang sudah nonton channel ini, dan semoga apa yang dipelajari tadi bisa membantu dan memberikan hasil yang baik. Terima kasih. Kalau misalkan berkenan, boleh bantu di like, di komen, atau di subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.